Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar dari rumah dan semoga apa yang sudah disampaikan dan yang akan disampaikan nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa menerima apa yang disampaikan. Baiklah, sekarang kita masuk ke subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Subtema 3 tema 2. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, sudah disiapkan bukunya? Ya. Kita buka tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia 3.5 dan 4.5. Pengertian wawancara. Kita dapat menemukan informasi dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Di garis bawahi pengertian wawancara. Ya. Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Di garis bawahi juga. Boleh kalau Pak ada stabilo, boleh pakai stabilo. Ya. Tahap awal melakukan wawancara adalah menentukan tema. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menentukan tema dulu. Apa nih temanya yang akan kita wawancara? Jangan tiba-tiba kita wawancara aja, nggak ngerti temanya apa, judulnya apa, akhirnya tidak tahu apa yang diwawancara. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menentukan temanya dulu. Misalkan temanya itu tentang kebersihan sekolah atau keamanan di lingkungan sekolah. Nah, ketika kita menentukan tema, sudah menentukan tema tentang kebersihan sekolah, nanti kita boleh bertanya kepada narasumber. Siapa narasumbernya? Boleh OB yang ada di sekolah, boleh juga ditanyakan kepada guru. Ya, itu adalah narasumber, orang yang memberikan informasi kepada kita. Oke. Kita dapat menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Setelah kita menentukan tema, kita harus menulis daftar pertanyaannya dengan menggunakan kata tanya. Apa saja kata tanyanya? Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah contoh kata tanya. Jadi, langkah-langkah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita tentukan tema. Setelah temanya sudah dapat, kita membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Oke, pintar. Pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baiklah, bacalah teks hasil wawancara berikut dengan seksama. Kita baca sama-sama ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cara menanam tanaman anggrek. Sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan media tanam seperti pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Setelah itu, letakkan bibit di dalamnya. Berilah sedikit air agar pot tidak terlalu basah. Air yang berlebihan dalam pot akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Tanaman anggrek sebaiknya diletakkan di tempat yang lembab. Tanaman disiram setiap pagi agar tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah contoh teks dari hasil wawancara ya. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan wawancara, sesuai dengan kata tanya yang kita buat, sesuai daftar pertanyaan yang kita buat, kita bisa membuat cerita dari hasil wawancara yang kita dapat ya. Dapat dimengerti? Oke, baiklah. Kita pindah ke halaman berikutnya 152. Apa saja langkah-langkah menanam tanaman anggrek berdasarkan teks tersebut? Tuliskan dalam kotak berikut. Nah, tugasnya adalah baca kembali teks yang tadi kita baca, lalu ditulis langkah-langkahnya dalam membuat tanaman anggrek. Oke, pintar. Itu tugasnya bahasa Indonesia ya. Baik, bahasa Indonesia dapat dimengerti.
Insya Allah semua anak-anak kelas 3 ini dapat memahami apa yang Miss sampaikan. Kita lanjut ke muatan matematika. Oke, matematika menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah ditulis dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Nah, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Oke, Miss akan buatkan contoh garis bilangan ya. Siap. Perhatikan papan tulis. Oke, perhatikan papan tulis ya anak-anak semua. Baik anak-anak, di sini Miss berikan contoh tentang garis bilangan ya. Garis bilangan ya, dari bilangan cacah, yaitu kita mulai dari angka 0. Di ujung sini Miss kasih panah. Tanda panah ini mengartikan bahwa bilangan ini bisa dilanjut sampai ke angka berikutnya ya, sampai tak terhingga jumlahnya. Itu bisa ya. Oke, kita mulai dari angka 0. Ini dikasih tanda titik. Tanda titik di sini ini adalah kita artikan sebagai jarak dari setiap angka. 4, 5, 6, 7. Oh, masih kurang. Kita lanjutkan lagi. 8, 9, 10. Baiklah, setelah kita beri titik, kita tulis di sini angka 0, sudah ya. Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bisa dilanjutkan ke bilangan berikutnya. Kita atau Miss memberikan contoh sampai dengan angka 10 ya. Oke. Semakin ke kanan bilangannya, itu semakin besar angkanya. Semakin ke kiri, bila kita menghitung ke kiri berarti semakin kecil bilangannya. Garis bilangan ini bisa digunakan untuk menjumlahkan ya, atau bisa juga digunakan untuk pengurangan. Contohnya, kita contoh di sini ada contoh 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 sama dengan kita menggunakan garis bilangan. Ya, kita garis bilangannya ini bilangannya dari angka 1 sampai angka 10 ya. Bilangannya kita jumlahkan 1, 2, 3, 4 sampai di sini ya. Ini angka 4 sampai di sini nih angka 4-nya. Lalu kita tambahkan lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai di 9 ya. Sampai di 9. Di 9 ini tandanya berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9 ya, seperti itu. Bisa juga tidak menggunakan garis bilangan, bisa juga menggunakan garis bilangan, atau nanti bisa juga melengkapi garis bilangan dari angka yang sudah disediakan. Contohnya, setelah ini angkanya dihapus sama Miss, nanti kalian bisa melengkapi. Setelah angka 1, 2, setelah 3, 4, setelah 4, 5, lalu 6. Bisa juga seperti ini. Ini contoh garis bilangan. Oke, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri itu semakin kecil contoh angkanya. Baiklah, dapat dimengerti sampai di sini? Pintar semuanya. Oke, kalau gitu kita kembali lagi ke buku paketnya. Perhatikan bukunya. Oke, anak-anak, kita lanjut ke buku paket. Di sini ada latihan soal. Kerjakan soal-soal berikut halaman 152. Lengkapilah garis bilangan berikut dengan bilangan yang sesuai. Kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ya, ini akan dinilai ketika nanti kita tatap muka, atau kalau tatap mukanya masih lama
Nanti akan ada informasi dari Miss, misalkan diminta sama Miss untuk mengumpulkan buku paketnya pada hari tertentu, itu nanti datang ke sekolah dan langsung dinilai sama Miss ya. Jadi tunggu informasi saja. Oke, matematika sudah dapat dimengerti. Kita lanjut ke muatan SBDP. SBDP KD 3.1 dan 4.1. Ragam hias pada kain batik. Pernahkah kamu melihat kain batik? Tentunya semua bukan pernah melihat, tapi sering, kita juga sering pakai kain batik. Kapan kita menggunakan kain batik? Yaitu pada hari Kamis. Biasanya kalau kita lagi saat tidak pandemi ini, kita masuk ke sekolah, itu kita menggunakan seragam batik. Seragam kita hari Kamis itu batik, itu contohnya. Kita sering menggunakan kain batik ya. Pada kain batik terdapat motif hias. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Boleh garis bawahi. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Boleh garis bawahi. Motif hias pada kain batik umumnya membentuk suatu motif hias yang indah. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Corak tersebut akan membentuk suatu motif hias yang indah. Perhatikan motif hias pada kain batik berikut. Ya, jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas kain batiknya, itu memiliki ciri masing-masing ya. Jadi setiap daerah itu motifnya bisa berbeda-beda ya. Oke, kita perhatikan motif hias pada kain batik. Di sini ada batik tulis lasem, ada batik kaung. Ya, apa itu batik lasem dan batik kaung? Boleh kita baca berikutnya. Motif pada kain batik tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Batik tulis lasem, tulis memiliki ciri khas motif berbentuk tumbuhan dan bunga. Garis bawahi. Batik kaung menggunakan bentuk geometris. Jadi kalau batik tulis lasem itu biasanya motifnya berbentuk bunga ya, atau tumbuhan. Jadi ciri-cirinya, kita pakai baju batik ini motifnya dari bunga, motifnya itu tumbuhan, berarti disebut kain batik lasem. Atau kita memakai batik bahannya itu geometris, bentuk kotak, bentuk segitiga, bentuk lingkaran, itu disebutnya batik kaung. Oke, pintar. Dalam membuat motif hias tersebut digunakan pola ragam hias. Pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, atau tumbuhan. Garis bawahi. Agar terlihat menarik ditambah kombinasi warna. Ya, berikut contoh pola ragam hias yang sederhana. Di sini ada tuh ya, tumbuhan itu contohnya ada bunga. Ya, ragamnya itu. Ya, ada berbentuk rumput, itu dari tumbuhan. Ya, oke. Baiklah. Di sini buatlah sketsa pola ragam hias bentuk tumbuhan berikut. Kerjakan pada kertas gambarmu. Warnailah yang menarik menggunakan pensil warna atau krayon. Oke. Ini dikerjakannya nanti menunggu informasi dari Miss ya. Jadi tidak dikerjakan langsung pada hari ini. Ya, jadi Miss ulang. Motif atau batik itu motifnya dibagi menjadi dua ya. Ada batik tulis lasem dan ada batik kaung ya. Batik tulis lasem cirinya apa? Tumbuhan dan bunga. Kalau batik kaung contohnya itu menggunakan bentuk dari geometris ya, itu contoh motif batik kaung dan batik tulis lasem. Oke, dapat dimengerti anak-anak? Oke, itu pembelajaran 2. Kita lanjut ke pembelajaran tadi pembelajaran 1. Kita lanjut ke pembelajaran 2 halaman 155. Oke. Baiklah, kita mulai dari muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga di rumah biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu disebut anggota keluarga. Ada ayah,
ibu dan anak ya. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Berikut contoh peran dan tanggung jawab anggota keluarga di rumah Siti. Ya, ayah Siti memiliki peran sebagai kepala keluarga. Ayah Siti bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ibu Siti bertugas mengurus rumah tangga. Ibu Siti bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan di rumah, ya. Jadi setiap anggota keluarga itu mempunyai peran tanggung jawab yang berbeda-beda, tidak sama. Peran ibu berbeda dengan ayah, peran ayah dan ibu berbeda juga dengan anak. Jadi tanggung jawabnya juga berbeda-beda, itu tidak sama dan disesuaikan dengan kemampuannya. Peran ayah sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, ayah juga mempunyai hak dan kewajiban. Kita setiap anggota keluarga di rumah juga mempunyai hak dan kewajiban. Haknya orang tua itu dihormati oleh anak, ya. Haknya anak dari orang tua itu apa? Mendapat kasih sayang, mendapatkan pendidikan, mendapatkan tempat tinggal, itu hak yang didapat oleh anak dari orang tua. Ya. Terus kalau tanggung jawab anak apa? Belajar. Ya. Itu adalah tanggung jawab anak. Kalau mencari nafkah itu adalah tanggung jawab ayah. Gak mungkin anak diberikan tanggung jawab untuk mencari nafkah karena tidak sesuai dengan kemampuannya. Peran ibu adalah mengurus rumah tangga. Kelancaran rumah tangga itu adalah ibu yang bertanggung jawab, ya. Selain memiliki kewajiban, setiap anggota keluarga juga memiliki hak itu tadi yang Miss sampaikan. Miss ulang atau Miss tanyakan kembali, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Hak adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi kita tidak bisa menerima hak kita kalau kita belum melaksanakan kewajiban. Contohnya, kamu mendapatkan nilai dari Miss, itu adalah hak kamu. Kewajiban kamu adalah apa? Belajar, mengerjakan tugas yang diberikan guru, itu adalah kewajiban kamu. Ya. Lanjut, ayah dan ibu memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Itu hak ayah dan ibu, dihormati dan disayangi. Sama dengan anak juga memiliki hak, ya. Anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi dan disayangi. Itu adalah hak kamu. Dilindungi, disayangi, itu adalah hak anak. Hak orang tua adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya seperti makan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Itu hak kamu, hak anak, ya. Diberikan pendidikan, diberikan tempat tinggal, diberikan pakaian, diberikan keamanan, itu hak anak, ya. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Tadi yang Miss Gigi bilang, kita tidak bisa menerima hak kita kalau kewajiban kita belum kita laksanakan. Jadi kewajiban dan hak itu dilakukan secara bersamaan, secara seimbang. Tidak boleh hak saja atau kewajiban saja. Oke. Baiklah, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tadi di pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara melakukan wawancara, langkah-langkahnya. Sekarang kita menggunakan kata tanya dalam wawancara, ya. Jadi setelah kita susun pertanyaan-pertanyaannya, kita boleh menanyakannya kepada narasumber. Agar mendapat banyak informasi saat wawancara, kita harus wajib itu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, ya. Gunakan kata tanyanya apa tadi? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana untuk menggali informasi, ya. Jadi temanya sudah ditentukan. Setelah itu kita membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya, ya. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi harus sesuai dengan kata baku dan kalimat efektif. Oke, baiklah. Di sini
ada tugas, ayo berlatih, bacalah teks wawancara berikut, mainkan peran sesuai teks wawancara tersebut. Contohnya, ekosistem asri di tengah kota. Ini tugasnya. Lalu setelah dibaca, dijawab soalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita, pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kalian bisa terima dengan baik, dan semua ilmu yang didapat akan bermanfaat di kemudian hari, ya. Oke, setelah mengerjakan tugas, ini tugasnya nanti akan dinilainya tidak langsung, nanti menunggu informasi dari Miss. Jadi kerjakan soalnya dengan baik. Mungkin sampai di sini yang dapat Miss sampaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dari rumah, jaga kebersihan dari rumah, tetap semangat belajar. Terima kasih. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.